Sejak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan, maka sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang agresif dan militan, khususnya dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di tanah air. Fokus perhatian masyarakat Indonesia ketika itu semata-mata ditujukan pada perjuangan menegakkan kemerdekaan dengan semboyan merdeka atau mati. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga autentisitas sumber. Kami di sini mengambil sejarah-sejarah yang bisa dipercaya keabsahannya. Tetapi dalam arena perjuangan itu, ada pula sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang berusaha dengan sadar atau tidak sadar menguntungkan tumbuh suburnya faham ideologi Marxisme dan Leninisme yang telah hidup jauh sebelum lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sejak tahun 1926 sampai 1927 telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda dan menjadi partai yang bersifat ilegal dengan diam-diam kembali melakukan aksi di berbagai daerah. Berikut ini kami akan mengulas berbagai organisasi yang berhaluan Marxisme-Leninisme termasuk PKI yang memanfaatkan situasi awal kemerdekaan untuk kembali menampakkan dirinya dalam berbagai usaha perebutan kekuasaan lokal. Peristiwa Serang, aksi teror gerombolan Cek Mamat 9 Desember 1945. Peristiwa Serang adalah salah satu usaha dari sisa-sisa pemberontakan komunis tahun 1926 di Banten dalam merebut kekuasaan lokal untuk mendirikan pemerintahan di daerah yang dibebaskan. Perebutan kekuasaan lokal merupakan strategi komunis guna memperoleh kekuatan dalam rangka mengepung RI yang bertujuan mendirikan pemerintahan komunis. Oleh karena itu, masa transisi antara akhir pemerintahan Jepang hingga memasuki awal kemerdekaan merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan strategi itu. Kesenjangan sosial seperti perbedaan kehidupan yang menyolok antara rakyat dan pamong praja dijadikan tema oleh orang-orang komunis untuk menentang pemerintahan. Selain itu, kehidupan rakyat yang amat berat serta konflik intern di antara pamong praja dipertajam melalui agitasi serta propaganda yang dilakukan secara intensif dan terselubung. Kondisi masyarakat yang demikian memungkinkan orang-orang komunis memperoleh dukungan untuk melakukan pergolakan. Di samping itu, keterlambatan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diterima di daerah-daerah menyebabkan perintah pengambil alihan kekuasaan dan pemerintahan yang lama tidak segera memperoleh tanggapan. Begitu pula yang terjadi di daerah Banten. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pembentukan badan-badan resmi negara yang diperintahkan oleh pemerintahan pusat RI menjadi tertunda. Barulah pada tanggal 10 September 1945, Presiden Soekarno mengangkat secara resmi Kiai Haji Ahmad Khatib sebagai Residen Banten. Ia adalah seorang tokoh lokal yang pernah terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926 di daerah Banten. Selanjutnya, ia mengalami masa pembuangan di Bovendigul selama 15 tahun dan bebas kembali setelah berakhirnya masa pemerintahan militer Jepang. Namun, demikian Kiai Haji Ahmad Khatib memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat setempat. Sebagai putra Kiai Haji Wasid, seorang ulama berpengaruh, serta kegiatannya di pesantren
telah menjadikan Kiai Haji Ahmad Khatib diterima oleh masyarakat Banten yang terkenal fanatik dalam hal agama. Setelah pengangkatan resmi tersebut, Residen Kiai Haji Ahmad Khatib mengangkat orang-orang yang akan membantu tugasnya. Sebagai wakil residen diangkat Zulkarnain Surya Kartalegawa dan diperintahkan pula kepada Raden Hilman Jaya Diningrat Bupati Serang, Jumhara Bupati Pandeglang Raden Hardiwinangun Bupati Lebak untuk tetap meneruskan tugasnya. Jabatan-jabatan dalam badan KNI di setiap kabupaten diserahkan kepada Cik Mamat, teman Kiai Haji Ahmad Khatib, untuk Kabupaten Serang, Muhammad Ali untuk Kabupaten Pandeglang, dan Raden Jaya Rukmantara untuk Kabupaten Lebak. Di samping itu, dibentuk pula BKR Karesidenan Banten di bawah pimpinan Kiai Haji Sam'un. Anggotanya terdiri atas bekas anggota PETA dan pemuda-pemuda lainnya. Ternyata tidak semua badan tersebut menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Salah satu ialah KNI di Kabupaten Serang di bawah pimpinan Cik Mamat. Tokoh ini telah memanfaatkan KNI sebagai alat untuk menyebarkan ideologi komunisme di kalangan rakyat. Cik Mamat yang pada tahun 1926 pernah menjabat Ketua PKI Cabang Anyer ini mengemban suatu misi, yaitu membentuk suatu Dewan Rakyat di daerah Banten. Misi tersebut berasal dari Khairul Saleh, tokoh pemuda asrama Menteng 31 di Jakarta, yang disampaikan oleh Abdul Muluk 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Ketika itu Cik Mamat berada di penjara Tanah Abang 3, Jakarta karena ditangkap Jepang sehubungan dengan keterlibatan dalam kegiatan gerakan Joyoboyo. Kondisi yang dianggap tepat oleh Cik Mamat untuk merealisasikan misinya ialah ketika masa rakyat menuntut pemecatan terhadap pamong praja yang masih banyak ditempatkan dalam pemerintahan Karesidenan di bawah Kiai Haji Ahmad Khatib. Kebencian rakyat terhadap para pamong praja dikarenakan mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme, imperialisme, serta kebanyakan mereka berasal dari luar daerah Banten, seperti dari Priangan dan lain-lainnya. Suasana psikologis rakyat semacam ini dimanfaatkan oleh Cik Mamat dengan melakukan pengambil alihan kekuasaan pada 17 Oktober 1945 dari tangan Kiai Haji Ahmad Khatib. Tampaknya antara Kiai Haji Ahmad Khatib dan Cik Mamat terjadi perbedaan berpendapat. Mengenai bentuk pemerintahan daerah, Kiai Haji Ahmad Khatib menghendaki pergantian pimpinan di atas seperti dirinya. Sedangkan Cik Mamat menghendaki perombakan secara total. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai perebutan kekuasaan lokal bagian yang pertama. Nantikan bagian yang kedua. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.